Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Kita memasuki ibadah sekolah Minggu tanggal 5 April 2020. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu, Las Rohaku Lau Mamuji. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari itu. Itulah sebabnya Allah memberkati hari dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu di Badai Topan Dunia. Tuhan
kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan mengucapkan ayat bulanan yang tertulis di Titus 2 ayat 14 sebagai epistel minggu kita. Ayat bulanan kita di bulan April tertulis di Titus 2 ayat 14. Kita membaca bersama-sama 1, 2, 3 ayat. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu Holland Danak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berkumpul, bersekutu, ingin mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, akhirnya firman-Mu berkuasa dan beri kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 21 ayat 12 sampai 17. Topiknya adalah menjadikan diri kita sebagai bait Allah. Tahu bait Allah kan? Itu gereja yang ini. Nah, di sini ada gambar anak-anak yang saling sama-sama bersukacita berpegangan tangan. Nah, pertama kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar.
Belum pernah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian, lalu ia meninggalkan mereka dan pergi ke luar kota ke Betania dan bermalam di situ. Adik-adik sekalian, ingat kisah Yesus pada umur 12 tahun dia pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan hari yang sama Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, oleh karena itulah lihat ada gambar ke Yerusalem dan Kapernaum. Nah, perayaan Paskah itu selalu mereka lakukan setiap tahunnya. Tetapi apa yang didapati Yesus di Bait Allah itu? Lihat ini. Di dalam Bait Allah Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Nah, padahal kita tahu kan gereja bukan tempat untuk berjualan. Tapi pada saat itu Yesus melihat banyak orang yang berjualan. Ada yang berjualan lembu, kambing, merpati, domba. Nah, kita bayangkan kalau anak sekolah minggu datang ke gereja, di pintu gereja itu ada orang yang jualan lembu, jualan kambing. Kan gak enak dan gak pas. Atau pas sekolah minggu sedang berdoa, amin, amin, langsung datang penjual kambing ke samping kita. Kan gak pas. Atau ketika kita sedang mengumpulkan persembahan, tiba-tiba ada yang datang menjual lembu. Ini dek mau beli lembu. Kan gak pas. Oleh karena itulah Yesus sangat marah. Nah, dikatakan tadi di Bait Allah itu Yesus melihat ada penjual atau penukar uang. Nah, sehingga Yesus marah dan mengambil cambuk. Sehingga Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang itu. Semua berlari satu demi satu menyelamatkan barang-barang mereka. Nah, Yesus juga membalikkan uang-uang yang ada di bait suci itu yang mereka jadikan sebagai penukar uang. Membalikkan bangku dan meja mereka. Semua diusir oleh Yesus. Sehingga mereka semua pergi dan tidak ada yang meninggalkan barang-barang mereka di bait suci itu. Oleh karena itu, Yesus berkata, rumahku adalah rumah doa. Artinya gereja itu adalah tempat untuk berdoa, bukan tempat berjualan. Yesus bukan marah kepada orang berjualan, tetapi Yesus marah kalau di gereja itu berjualan. Kalau berjualan ya berjualanlah di pasar, jangan di gereja. Nah, tetapi ada yang tidak diusir Yesus pada saat itu, yaitu orang-orang yang datang untuk berdoa dan orang-orang yang datang untuk disembuhkan. Datanglah orang-orang buta dan Yesus menyembuhkan. Ya memang benar. Di bait suci itu adalah orang mau berdoa untuk meminta kesembuhan daripada Yesus, bukan mau berjualan. Nah, ada juga yang menyembuhkan orang-orang timpang. Ketika orang timpang dibawa, orang yang tidak bisa berjalan dibawa ke gereja, Yesus sembuhkan. Karena memang itulah tempat gereja itu, untuk berdoa, mencari kesembuhan dan memuji Tuhan. Anak-anak juga datang dan mereka memuji Yesus, katanya, Hosana bagi anak Daud. Ini adalah sebuah pujian dari anak-anak kecil. Nah, coba semua anak sekolah minggu bilang Hosana bagi anak Daud. 1, 2, 3 ya. Hosana bagi anak Daud. Nah, kita sudah lihat tadi cerita singkatnya. Amang mau tanya untuk kita, gereja itu tempat apa? Yang pastinya gereja itu bukan tempat untuk berjualan seperti di firman Tuhan tadi. Gereja itu adalah tempat orang-orang untuk beribadah. Jadi kalau kita datang ke gereja pasti tujuannya hanya satu, untuk beribadah. Tetapi Yesus akan marah jika gereja itu dijadikan, kalau anak-anak datang ke sekolah minggu, datang ke gereja mau main handphone. Lihat gambar yang pertama ini. Atau yang kedua, ribut. Tidak bisa. Atau yang ketiga, kejar-kejaran. Gereja itu bukan untuk tempat bermain handphone, ribut-ributan atau kejar-kejaran. Yesus akan marah seperti ini. Maka Yesus akan mengusir orang-orang yang seperti ini. Pergi dari rumahku, pergi dari gereja ini. Karena gereja ini tempat untuk orang yang mau berdoa. Tetapi Yesus senang jika gereja itu dijadikan
tempat untuk memuji Tuhan. Nah, Yesus datang. Marilah masuk ke rumahku, karena anak-anak yang mau berdoa silakan masuk. Lihat gambar ini, orang tua dan anak-anak datang ke gereja. Oleh karena itu hal seperti ini yang senangi Tuhan, bukan yang tadi. Nah, coba kita baca nas Alkitab ini bersama-sama. 1 Korintus 3 ayat 16, 1, 2, 3 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sekali lagi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Maksudnya adalah tubuh kita ini adalah tempat di mana Roh Allah berdiam. Oleh karena itu maksudnya seperti ini. Kita sudah diberikan tangan. Ini ada gambar tangan, 2 tangan, ada mulut, ada mata, ada kaki. Tuhan juga akan marah jika kita tidak menggunakan tubuh kita untuk hal yang baik. Tuhan sudah memberikan tangan, gunanya untuk apa? Tuhan sudah memberikan mulut, gunanya apa? Oleh karena itu kegunaannya adalah tangan untuk berbuat baik, mulut untuk mengucapkan kata-kata yang benar, mata untuk melihat hal-hal yang baik, kaki untuk melangkah ke tempat yang benar. Tapi Tuhan marah jika kita sudah memiliki tangan tapi nggak kita gunakan untuk menolong. Contohnya, orang tua bilang sama anak sekolah minggu, "Burju, tolong bantu bapak." Ah, malas. Tuhan akan marah. Kenapa marah? Karena Burju punya tangan tapi nggak mau menolong. Atau dibilang lagi sama sekolah minggu yang lain, "Mansa, tolong dulu bilang sama abangmu supaya disapu rumah." Ah, malas. Tuhan akan marah. Kenapa marah? Kita punya mulut, kita diberikan mulut untuk berbicara tapi nggak kita gunakan. Nah, demikian juga hal yang lain. Andrew pergi ke gereja, ah, malas. Padahal Tuhan ngasih kaki loh. Tuhan berikan 2 kaki supaya bisa berjalan, tapi tidak digunakan. Oleh karena itu, Anda ingat lakukan, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, kaki, mata, semua harus hati-hati. Oleh karena itulah, anak-anak sekolah minggu yang baik, marilah kita beribadah dengan baik di gereja atau di rumah, dan kita menjadi anak yang disenangi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca, kami suka sekolah minggu. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu yang baik hati, tadi firman Tuhan tentang Tuhan yang marah kepada orang-orang yang datang ke gereja. Kenapa orang sudah datang ke gereja tapi Tuhan marah? Ya, Tuhan akan marah kalau memang dia datang ke gereja bukan untuk beribadah. Dia datang ke gereja untuk main handphone, dia datang ke gereja untuk ribut, dia datang ke gereja untuk main-main, teriak-teriak, lari-lari, main bola. Tuhan pasti marah. Karena gereja itu tempat untuk beribadah, bukan untuk main-main. Oleh karena itu, melalui khotbah ini, adik-adik sekolah minggu harus menjadi anak yang semakin baik. Kita berdoa semua lipat tangan. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu Engkau mengajari kami, Engkau mengingatkan kami agar tetap menjadi anak yang baik. Engkau sudah memberikan mulut, tangan, kaki, dan hati kepada kami. Kiranya kami menggunakannya kepada hal-hal yang baik. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu, Tangaku na Mehmet. Kita tutup ibadah kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu.